Oke, namaskar. 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 Rahajang semang, alit-alit Miss Yogi sareng sami, puna pigatra. Rajang semeng. Adang semang. Rajang semeng. Nggih, puna pigatra. C. Samian becik, wenten sanes sungkan. Tan. Samian becik nggih, samian sehat. Nggih, sedurung ngelanturang pembahasan soal nggih, rengkang ini mangkin indang berdoa dumun sedurung mulai belajar nggih. Sire tane kayun mimpin doa. Apa yang mau mimpin doa? Ada ketua kelas mungkin di sini? Ketua kelasnya ada? Oh iya, Gung Pian. Oke. Iya, pimpin dulu. Oke. Duduk yang baik ya. Attention. Friend, before we study, let's pray together. Start. Dear, Close. dear God, my Gung eyes. Pian. Dear God. Oh, tapi kemarin dibilang sama Mister Gedenya doa awal-awal tuh kayak gitu juga. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau itu kayak morning assembly ya? Iya. Ya, oke. Let's continue. I close my eyes and see myself over in myself. Now I'm becoming the my God's always is in all area. English Namaskar. Oke, thank you Gung Fian. Nah, hari ini ya anak-anak ya, hari ini kita akan membahas soal latihan yang sudah kalian kerjakan di hari kemarin ya. Nah, selama pembahasan soal, Miss Yogi akan share screen ya. Jadi nanti silahkan disimak dengan baik ya. Kalian boleh unmute ya. Nanti siapa tahu ada yang ingin menambahkan jawaban atau ada yang bertanya. Nggak apa-apa ya. Silahkan di-unmute sendiri ya. Miss Yogi nggak bisa unmute, silahkan unmute sendiri ya. Kemudian nanti seperti biasa ya, di akhir pembelajaran, Miss Yogi akan adakan tugas mandiri untuk kalian. Dan juga pemberian absensi kehadiran pembelajaran Zoom. Ya, seperti biasa ya. Oke, bisa Miss Yogi mulai sekarang? Bisa. Ya, silahkan unmute ya. Unmute boleh, unmute, nggak apa-apa. Saya mute aja, Miss. Oke, nggak apa-apa. Bisa dilihat ya slide-nya. Oke. Nah, sebelum kita membahas soal ya, ada tambahan dari minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang contoh adat istiadat, yaitu tradisi ya, atau upacara adat. Nah, hari ini Miss Yogi tambahkan lagi 4 contoh ya, karena minggu lalu kita belajar 4, yakni lompat batu Fahombo, kemudian tabui, kemudian ngaben, dan terakhir dugderan. Sekarang Miss Yogi tambahkan lagi 4 ya. Coba disimak dulu. Nah, ini tambahan untuk kalian. Contoh adat istiadat, yakni berupa upacara adat. Yang pertama itu ada tradisi kebo-keboan namanya. Jadi ada manusia yang menghias dirinya layaknya kebo atau kerbau ya. Kalau di Jawa Timur namanya kebo. Kalau kita kerbau ya. Nah, di sana itu nanti yang menarikan jadi kebo ini nanti kerasuan.
Ya, itu salah satu upacara di Jawa Timur, ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada Nadran. Nadran ya, Nadran itu di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Ya, itu dilaksanakan di pantai. Jadi kayak dulu minggu lalu Miss Yuki jelaskan tentang tabui ya. Tabui itu juga di pesisir pantai, tapi ini di laut ya, di laut ya, di laut Jawa, yaitu ada di Provinsi Jawa Barat. Ya, Nadran ini dilaksanakan setiap tahun. Ya, setiap tahun di pantai Jawa. Ya, kemudian kita turun di bawah kebo-keboan itu ada tradisi tiwah namanya. Tradisi tiwah itu ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, jadi nanti di kebo ini ya nanti akan ditusuk, disembelih ya, disembelih dan nanti akan dijadikan kurban. Itu di Tiwah ya, tradisi Tiwah Kalimantan Tengah. Kemudian yang terakhir itu ada namanya tradisi sekaten. Sekaten itu ada di DI Yogyakarta. Yang ini usung-usungan ini ya, yang kayak bentuk kerucut ini itu ada melambangkan hasil alam. Ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang melimpah. Ya, itu tetap dilaksanakan tradisi ini. Ya, ini di bawah usung-usungan nih. Ada hasil alam berupa padi, kemudian buah-buahan, bunga, dan lain sebagainya. Ya, itu ada 4 ya. Jadi ada kebo-keboan dari Jawa Timur, Nadran dari Jawa Barat, kemudian Tiwah dari Kalimantan Tengah, Sekaten dari Yogyakarta. Ya, itu ada 4 ya, berarti 8 ya. Miss Yogi info ada 8. Masih ingat dengan tradisi potong jarinya? Masih ya, tradisi potong jari ya. Itu dari provinsi apa? Papua ya. Tradisi potong jari Miss Yuki sudah sempat ini belum ya? Sudah sempat menampilkan gambarnya belum? Belum. Belum ya? Belum. Oke, ini ya. Ini tradisi potong jari. Dipotong jarinya. Iya, memang potong jari sayang. Ini ya. Nah, ini. Ini tradisi yang ada di Papua, ya, tradisi potong jari. Jadi tradisi ini melambangkan duka cita. Jadi kesedihan ya, karena mereka sudah kehilangan anggota keluarga mereka. Ini tradisi potong jari yang Miss Yogi maksud, itu ada di Provinsi Papua. Ya, itu ya. Jadi ada berapa ya? Ada 9 ya, yang baru kalian tahu ya. Oke, itu tradisi potong jari. Ya. Kemudian, itu tambahan dari materi kita minggu lalu. Nah, untuk sekarang, coba sekarang diambil buku pengayaannya. Buku pengayaan, latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Miss Yogi akan ajak kalian buat bahas itu sekarang ya. Ayo coba disiapkan dulu. Tema 3 ya, Miss ya? Iya, tema 3. Yang kemarin Miss Yogi infokan untuk dikerjakan dulu. Sebelum kita mulai kelas, karena kita mau bahas langsung sekarang. Bu Pena, pengayaan tema 3. Pengayaan tema 3. Tema 3, kemudian kalau nggak salah itu Miss Yogi suruh penilaian subtema 2. Penilaian subtema 2. Sudah ready? Sudah ya? Oke. Ada yang belum? Bentar, Miss Yogi mau lihat dulu. Sudah ready belum anak-anak Miss? Oh, sudah. Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah, kita mulai dari nomor 1. Ya. Halaman berapa, Miss? Halaman berapa tadi kemarin diminta sama Miss Dina ya? Iya.
Soalnya buku yang Miss Yogi bawa itu berbeda dengan buku yang kalian bawa. Jadi halamannya beda ya. Oke. Halaman berapa, Miss? Berapa tadi? 54. 54. 54. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Silahkan diperhatikan dulu di slide, kemudian kalian nanti cross check sama jawaban kalian ya. Oke, sikap yang mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, silakan dibaca dulu baik-baik soalnya. Sikap yang mencerminkan, berarti yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, bukan yang bertentangan. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan atau tidak membuat intoleran atau tidak toleransi dalam keberagaman. Ya, jadi yang mana jawabannya? A. Menganggap remeh budaya lain, menganggap budaya sendiri paling baik, tidak mengejek budaya lain, atau tidak menghargai budaya lain. Yang mana jawabannya? C, ya, tidak mengejek budaya lain. Ya, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengajak kita untuk bersatu dalam keberagaman. Ya, jadi kalau yang benar silakan isi tanda betul ya. Isi tanda betul kalau yang benar. Silakan isi tanda betul. Kalau salah silakan diperbaiki, tapi tetap diisi tanda salah ya. Oke, next. Nah, ini upacara adat yang digelar nelayan pesisir pantai utara Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan yang berlimpah selama mereka melaut disebut dengan upacara adat apa? A. Dugderan, Tabuik, Kebo-keboan, Nadran. Yang mana? Tabuik. Ayo, masih ingat nggak penjelasan Miss Yogi minggu lalu? Iya, Nadran. Tabuik itu untuk upacara kematian, sayang. Ya, tabuik itu untuk upacara kematian. Kita bahas ya, dugderan. Yang A ya, dugderan itu untuk mengawali bulan puasa. Ya, itu tradisi untuk mengawali bulan puasa. Ditandai dengan adanya bedug. Nah, makanya namanya dugderan. Ya, kemudian tabuik. Tabuik itu upacara kematian ya di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga kebo-keboan itu untuk upacara para petani yang dilakukan oleh para petani. Ya, jadi sisanya nadran. Nadran itu untuk nelayan ya. Mereka mengungkapkan rasa syukurnya dengan melaksanakan upacara adat nadran. Oke, paham ya? Oke, next. Jadi jawabannya nadran. Kita nomor 3. Diselenggarakannya upacara adat merupakan bentuk sosial budaya yang mengandung makna apa? Yang mana? Persatuan dan kesatuan, magis, persaingan, atau perbedaan? Ada yang tahu? Persatuan dan kesatuan. Ya, good. Persatuan dan kesatuan. Kenapa tidak jawabannya magis? Ayo, kenapa nggak jawabannya magis saja, Miss? Ada yang tahu? Sekarang, kenapa nggak jawabannya itu? Coba dilihat dulu soalnya. Diselenggarakannya upacara adat merupakan bentuk sosial budaya. Jadi yang ditanya itu sosial budaya ya, bukan religius. Kalau religius, itu baru jawabnya magis. Kalau sosial budaya, itu jawabannya persatuan dan kesatuan. Ya, paham ya? Oke. Jadi jawabannya adalah A. Ingat ya, silakan isi tanda betul bagi yang betul. Kemudian nomor 4. Nah, ini jawabannya isian ya. Ini isian ya. Dalam kesenian reog, anak-anak pernah dengar kesenian reog? Reog Ponorogo? Pernah? Pernah? Atau pernah atau ada yang enggak tahu reog Ponorogo? Baca aja yang saya pernah, Miss. Oke. Nggak Nggak tahu ya. Oke, coba Miss Yogi bukakan biar kalian ini ya kebayang ya.
Reog Ponorogo. Nah, ini dia. Pernah lihat ini? Nah, ini ya, ini ya. Sudah pernah Itu, Miss. waktu ke Madura. Nah, ini ya, yang gede ini ya, yang gede ini. Ini namanya kesenian Reog Ponorogo. Ya, tari. Ini tari ya, tarian daerah ya. Heeh. Yang bawanya pakai gigi itu, Miss. Enggak tahu ya, Miss Yogi. Yang jelas ini berat ya. Yang bawa satu orang, yang menarikan laki-laki. Ini berat. Jadi ini melambangkan harimau, ya, kejantanan harimau, ya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke tadi. Jadi dalam kesenian reog, semua pemain dapat menampilkan pertunjukan yang hebat dan atraktif, ya. Jadi aktif itu penari yang tadi, walaupun dia berat, tapi dia aktif. Dia hebat karena dia bisa mengusung topeng yang begitu besar dan tinggi. Ya, itu karena adanya apa? Ayo, karena adanya apa? Ada yang mau jawab? Bantu Miss jawab. Jawaban kalian apa? Jun jawab apa Jun? Saya belum jawab, Miss. Belum Ya, jawab. nomor Iya, Gus Maha jawab apa Gus Maha? Kerjasama. Kerjasama. Oke, cek. Oke, good. Thank you Gus Maha. Jadi, setiap kesenian ya, kesenian yang tadi kalian lihat, itu tidak hanya ada penari saja ya, tapi juga ada nabuhnya atau yang bermain musik. Jadi pertunjukan yang hebat, yang atraktif, kemudian yang menarik, itu karena ada kerjasama antara pelakunya, baik penari ataupun yang bermain musik. Ya, itu ada kerjasama komplit di sana. Oke, jadi jawabannya ada kerjasama. Ada jawaban yang lain? Silakan unmute kalau ada jawaban lain. Miss Yogi mau cek? Tidak. Ini ada yang cek ya. Miss izin ke toilet. Oh iya. Ada? Pas ya? Oke, kita masuk ke nomor 5. Keberagaman budaya Nusantara harus kita apakan sebagai bagian dari kekayaan bangsa? Harus kita apakan budaya Nusantara kita? hargai. Hargai, apa lagi? Selain dihargai, ya good, dilestarikan, ya good, dilestarikan. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Hormati. Dihormati, ya, thank you. Jadi, keberagaman budaya Nusantara harus kita hormati, harus kita hargai, dan juga lestarikan. Kalau bukan kalian yang melestarikan, lalu siapa lagi? Ya, kalian generasi penerus. Ya, kalian yang meneruskan budaya-budaya dari negeri kita agar tetap ada, tidak punah ya. Dulu ada tarian reog Ponorogo loh, sekarang udah nggak ada karena nggak ada yang nerusin. Jadi hilang, punah dia. Ya, paham ya? Jadi nomor 5 jawabannya hormati boleh, hargai boleh, atau lestarikan boleh. Ya. Oke, next. Tiga-tiganya boleh, Miss? Boleh, ketiga-tiganya juga boleh. It's okay, nggak apa-apa ya. Oke, kita ke nomor 6. Dengan menarikan tarian daerah sendiri dan juga daerah lain, kita sudah mendukung upaya apa? Ayo. Sekarang Miss Yogi bisa menari tarian Bali ya, sama tarian dari Papua Miss Yogi bisa, ada 2. Miss Yogi bisa 2. Miss Yogi itu sudah mendukung upaya untuk apa? Sama budaya itu sendiri. Ada tahu jawabannya? Ada yang tahu? Melestarikan, Miss? Iya, boleh. Mendukung upaya melestarikan budaya Indonesia atau upaya pelestarian budaya Indonesia. Ya, tadi siapa yang jawab ya? Miss Yogi nggak lihat mukanya. Saya, Miss. Oh, Manu ya yang jawab tadi ya? Ya. Ya, oke, thank you. Jadi mendukung upaya pelestarian budaya, gitu aja boleh. Ya, ayo silakan di cross check dulu jawabannya. Kalau salah, kalian bisa ajukan jawaban kalian ke Miss. Ya,
Jangan takut menyampaikan. Ada yang berbeda? Pas ya? Oke, kita lanjut ke nomor 7. Pembangunan sosial. Pembangunan sosial. Sebentar, ini kok nggak kelihatan. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan menjumpai apa? Contohnya di pasar. Kalau di pasar kalian bisa menemukan apa yang terkait dengan PPKN? Ada yang bisa jawab? Ini agak susah sedikit ya. Ayo, ada yang bisa? Nggak ada? Nggak ada? Oke, Miss Yogi langsung buka ya, biar kalian nggak bingung. Nah, di pasar itu kalian akan banyak menemukan keanekaragaman. Baik itu anekaragaman barang dagangan, kemudian dari suku yang berbeda, agama juga berbeda kan? Tidak hanya agama Hindu saja yang berjualan, agama Muslim juga. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada agama-agama yang lain sebagai penjual ataupun pembeli ya. Kemudian ada keanekaragaman produk, baik itu produk dalam negeri dan juga produk luar negeri. Bisa, yaitu contohnya misalnya di pasar. Kalau kalian mendengar kata pasar, kalian pasti langsung terhubung ke pasar tradisional ya. Kalau pasar modern itu ada supermarket ada, minimarket ada, ya. Pasar itu tidak hanya yang tradisional saja, tapi juga modern. Modern yang biasa kalian ini, Mah, saya mau ke minimarket atau mau ke supermarket. Itu termasuk pasar, tapi pasar modern. Ya, paham ya? Oke, jadi nomor 7, ini kayaknya kalian banyak yang salah ya, nomor 7 atau banyak yang kosong. Kalau kosong, silakan diisi dulu ya, jawabannya ya, jangan sampai kosong. Keanekaragaman atau keberagaman. Ya, bisa Miss Yogi lanjut ke nomor 8? Miss, kalau kosong tanda bulat kasih, Miss. Iya, tanda bulat aja, nggak apa-apa. Keanekaragaman atau keberagaman. Boleh. Oke? Lanjut ya, nomor 8 ya. Nah, nomor 8. Kita ketemu lagi ya dengan upacara adat. Salah satu bentuk dari adat istiadat. Ya. Kapan dilaksanakannya upacara adat? Tadi Miss Yogi sudah jelaskan loh di Nadran. Siapa yang masih ingat atau siapa yang mendengar tadi? 1 tahun sekali. Iya. 1 tahun sekali ya, atau dilaksanakan setiap tahun. Boleh. 1 tahun. Kalau ada yang jawab 1 tahun sekali, boleh. Kalau ada yang menjawab setiap tahun, Miss, selalu dilaksanakan, boleh. Ya, boleh. Oke, pas ya. Miss Yogi lanjut ya. Nomor 9. Sebutkan upacara adat yang ada di Indonesia. Ayo, sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan? Silakan. Masing-masing anak, 1 orang aja, 1 upacara adat aja. Miss. Siapa itu? Siapa? Sebentar. Bisa dibuka Gongfian. dulu nih. Gongfian. Ya, Gongfian. Ngamen dari Bali. Ngaben dari Bali. Ngaben. Iya. Saya bilangnya ngamen. Ngaben Saya ya, Miss, saya Gongfian. Ngaben. Ya, Manu. Kebo-keboan dari Jawa Timur, Miss. Oke, kebo-keboan dari Jawa Timur. Ayo, yang anak perempuan mana ini? Oke, Dian. Unmute Dian. Nadra dari Jawa Barat. Iya, Nadran dari Jawa Barat. Next, anak perempuan dong. Ayo. Anak perempuan. Nggak ada. Ratih, unmute Ratih. Kebo-keboan.
Iya, dari mana kebo-keboannya? Dari Jawa. Jawa Barat. No, Jawa Timur ya. Kebo-keboan itu dari Jawa Timur ya, Nak ya. Oke, siapa lagi? Gek Mas, Gek Mas. Miss, Iya, Gek Mas. tradisi Tiwah dari Kalimantan. Kalimantan apa sayang? Tiwahnya? Dari Kalimantan Tengah, Miss. Ya, good. Dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada tradisi tabui. Tabui dari mana? Tabui dari mana? Miss, Ada yang lompat masih ingat? batu dari Nias, Miss. Ya, lompat batu dari Nias. Good. Tabui dari mana? Sumatera apa? Sumatera apa? Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Thank you. Tabui dari Sumatera Barat, lompat batu dari Sumatera Utara. Ya. Potong jari dari mana? Papua. Ya, itu paling gampang ya. Kalau potong gigi dari mana? Potong gigi. Bali. Bali, ya. Tradisi potong gigi itu dari Bali. Potong jarinya dari Papua, ya. Oke, semua sudah bisa ya. Sekarang. Nah, ini dia. Ini dia ya, lompat batu, tabui, ngaben, dugderan, nadran, kebo-keboan, tiwas, kapten, kemudian potong gigi, potong jari, itu ada ya. Oke, kita the last number. Bagaimana agar tercipta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya di Indonesia? Gimana Saya, caranya? Ya, siapa itu? Saya, Miss. Siapa? Saya lagi, Miss. Manu, Miss. Oh, Manu, ya, Manu. Gimana, sayang? Saling menghargai dan menghormati sama budaya. Hanya sesama saja? Hanya sesama budaya yang sama saja? Enggak, Miss. Enggak. Apa ya? Saling Saling menghormati dan menghargai ya dalam keberagaman budaya. Ya, sayangnya. Ayo di cross check dulu di kata-kata yang terakhir. Saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman budaya. Selain itu, ada lagi? Selain jawabannya Manu? Yang lain sama ya? Sama ya? Oke, bisa dibuka ya. Ini dia. Jadi nomor 1, benar ya katanya Manu tadi, saling menghormati dan menghargai keragaman budaya. Ya. Kemudian yang kedua, ikut melestarikan dan mempelajari kebudayaan daerah lain. Jadi kita nggak mempelajari budaya kita saja, tapi juga ikut mempelajari budaya daerah lain. Itu wujud kita untuk menghargai. Ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi. Yakni tidak menganggap budaya kita yang paling baik ya, tapi semua budaya di Nusantara itu juga baik. Ya, bagus. Kemudian yang terakhir, hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong. Ya, walaupun beda budaya, kita tetap hidup rukun saling berdampingan. Anak-anak mau mencatat ya? Mau catat ini? Ya, kalau kalian mau menulis, Miss Yogi belum stop share screen ya. Silakan dulu ditulis jawabannya. Oke, sudah? Finish? Belum. Belum, ya.
Oke, finish ya. Finish ya. Oke, kalau finish, kalian kan sudah periksa nanti ya, itu sudah periksa jawaban kalian. Nanti kalau sudah selesai memeriksa, nanti minta tanda tangan orang tua. Ya, minta tanda tangan orang tua, ayah atau ibu boleh. Ya, itu bukti bahwa kalian sudah menyelesaikan tugas kalian hari ini. Ya, kemudian setelah itu, silakan buka buku pengayaan tema 3 kalian, subtema 3, halaman 85. Coba dibuka dulu, halaman 85. Ya, sudah ketemu? Halaman 85. Sudah. Subtema 3 itu yang soal nomor 1 berbunyi, Bineka Tunggal Ika mempunyai arti, yang gitu soalnya. Sudah? Nah, silahkan. Oke. Kalau sudah ketemu, nanti silahkan dikerjakan secara mandiri. Sudah? Dengarkan dulu Miss Yogi ya. Dengarkan dulu instruksinya Miss Yogi. Silahkan dikerjakan mandiri langsung di buku pengayaan kalian. Setelah itu, if you finish, you can upload. Ya, nanti link upload akan Miss Yogi share di Google Classroom kelas 5B. Ya, paham ya? Jadi, nanti kalian foto itu pekerjaannya, silakan upload di link upload di Google Classroom. Miss Yogi nanti akan share itu setelah kelas ini berakhir. Ya, sudah semua ketemu ya halaman 85 ya? Silakan dikerjakan. Miss Yogi stop share screen ya. Ada pertanyaan dulu untuk tugas kalian hari ini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, oke, thank you. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan itu dituntaskan dulu. Miss Yogi tunggu upload tugas kalian di link upload. Ya, dan untuk minggu depan, karena materi kita sudah habis ya, minggu depan Miss Yogi akan mengadakan PH. PH-nya hanya sekitar materi yang sudah Miss Yogi share. Nanti Miss, saya lupa loh mencatat. Atau Miss, saya lupa minggu lalu Miss Yogi jelasin apa. Buka saja di Google Classroom. Miss Yogi sudah attach PDF dari PowerPoint yang Miss Yogi jelaskan ke kalian. Di situ semua sudah ada. Kalian tinggal buka itu. Ya, kalau mau ngeprint juga boleh, terserah. Ya. Bisa ya, paham ya? Dan latihan soalnya juga dipelajari ya nak ya. Silakan dibaca dengan baik soalnya. Ya, nanti Miss Yogi nggak mau nilai kalian jelek loh, padahal kalian sudah belajar. Ingat fokus ya. Minggu depan itu hari Rabu, Miss Yogi akan adakan PH. Ya, paham ya? Kalau kalian paham, silakan acungkan jempol. Oke. Nah, sekarang Miss Yogi mau share absensi untuk kalian dulu ya. Sebentar. Silakan diisi link absensi dulu. Nah, silakan diisi dulu ya. Sekarang tanggal 14 Oktober. Nanti begitu Zoom-nya mati, silakan langsung dikerjakan tugas mandirinya ya. Miss Yogi nggak akan buka room lagi, oke? Ya, silakan absen dulu. Ya, Tania, gimana Tania? Kepencet, Miss. Oh iya, oke. Absen dulu. Dah. Oke, absen dulu. Ingat ya, silakan dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita PH ya. Oke. Gila. Materinya seputar itu aja. Nggak jauh-jauh dari sana. Oke.